Maksudnya di Malaysia belum kepegang, kenapa di Indonesia bisa kepegang langsung gitu? Maksudnya? Ya itu sebenarnya dari tim juga sih, karena kan tim dari mekanik juga ada mekanik Jepangnya, itu ngebantu ngasih masukan banyak banget. Oke. Terus Gary nyoba-nyobain, akhirnya kedapet settingannya sama feelingnya di atas motor. Tapi motor yang dipakai berarti beda kan namanya di sana beda. Iya. Beda motor. Beda motor. Oh. Kan settingannya lu bawa. Iya. Pakai karbu soalnya. Kalau setting pilotnya, mau dikurangin. Sambil ngomong gitu. Bentar, berarti lu dalam 1 tahun balap berapa kejuaraan? ARRC, nasional itu IRS sama Asia Talent waktu itu. Tapi itu pengalaman near miss lu hampir ya? Iya. Itu ngeri sih. Itu apa ya? Lu kepelanting. Iya, kan waktu itu balapan hujan, terus high set jatuhnya kalau nggak tahu ya. Dia nggak ingat. Nggak ingat. Cuman kata orang-orang jatuhnya itu biasa aja, kelempar. Nah, yang nggak biasanya motornya datang. Nah, terus katanya bagian kayak swing arm mungkin ya. Aduh, keras itu banget. datang ke kepala. Aduh. Langsung nggak tahu, patah. Rahang ya, tengah patah. sama kiri. Patah, terus hidung, mata, telinga, sama ada di tengah sini retak. Tapi untungnya ya... Indonesia banget. Untungnya. Hai. Hai. Kembali lagi di RC Video bersama gue Antonius Rangga dan Rainer Alexander. di segmen Bincang bersama Gary. Iska. Bukan Gary Salim dong. Gary Salim. Jadi, Kita kali ini beda nih. Kita syutingnya di. oh ya, kita syutingnya di Surabaya. RC Moto Garage Surabaya. Ini di Jalan Pakis Argosari 2 nomor 91F setelah Ciputra World. Bener gak sih? Bener. Jalan Iya. Jalan Majen Sungkono, tapi kita belok dikit. Belok dikit. Oke, jadi kita kali ini kedatangan tamu yang mengharumkan nama bangsa di kancah Wis. internasional ya. Luar Iya, biasa. internasional ya. Alhamdulillah, Iya, iya. internasional ini. Bahkan dia pernah sampai ke Eropa loh. Wah, nanti kita bahas. Wih. Ceritanya ke Eropa tuh ngapain gitu. Ngapain? Siapa yang dicari? Kalau nggak salah di setiap tempat tuh ada balapannya. Iya, ada. Nah iya lah kan Hampir iya dong. keceplosan. Kita kalau ketemu orang ini bahaya sih. Bahaya. Ini Mulut. Gary Salim, pembalap Indonesia. Nah, Ya, berbakat, Dari asal berprestasi. Surabaya. Iya, asal Iya. Surabaya. Asli Surabaya, Bonex ya? iya, Bonex. Bonex itu berapa sih? Buaya. Oh, Bonex itu buaya? Iya. Oh, beneran? Iya, Gue pikir supporternya Persebaya. Iya, supporter. Oh, mereka disebutnya Bonex. Bonex sih. Bonex atau Bonek? Bonex sih. Bonex. Nah, jadi siapa pemain sepak bola Persebaya favorit lu? Nggak tahu, karena cuma supporter aja kan. Bonex, bukan pemain. Iya. Bonex, supporter aja. Kita mau bahas ini loh, sepak bola loh. Nggak tahu. Iya. Enggak, emang tapi bener namanya tuh bonek sih. Supporternya. Oh, enggak, buaya itu? Oh, enggak sih. Enggak kan? Bukan kan? Enggak, bukan. Boyo kan namanya? Iya. Iya. Boyo. Surabaya. Jadi kenapa lambang Surabaya itu buaya dan hiu? Hiu itu suro. Suro. Boyo Boyo itu itu saya. Iya. Masih? Apa masih? Enggak, udah Oh, udah. Kalau boleh tahu kenapa udah enggak sih? Kalau boleh tahu. Oke. Udah Itu fokus ada di balap segmen sekarang, fokus balap. Itu ada segmen yang lain ya. Nah, harus subscribe dulu kalau mau tahu. Ger, gue pengen aja Ger. Lu kan sampai sekarang masih balap ya? Iya. Masih balap. Lu dari sebenarnya dulu lu mulai balap tuh dari umur berapa sih? Ger? Sebenarnya mulai balap di umur 9 tahun. 9 tahun? Iya, di umur 9 tahun. Itu udah balap atau baru mulai main motor? Udah balap sih. Kalau main motornya dari sebelumnya. Dari 8 tahun? Iya, pernah? 8 tahun ya. Itu berapa? 6 bulan udah balap. Oh, dari 8 tahun? Iya. Berarti naik motornya enggak dari nomor 9 dong? Iya, enggak. Dari 8 itu. Baru Iya. setahun? Iya, setahun latihan, habis itu ikut balap. Oh, balap apa? Dulu masih road race ya, motor. Umur 9 udah bisa ikut road race ya? Iya, udah. Oh. Dan dibolehin, emang didukung ya? Iya, ya karena orang tua juga pembalap, jadi akhirnya terus kakak juga
terjun di balap duluan. Ya, Tommy Salim ya. Soalnya kalau mau bercandain dulunya berkuasa nih. Awas nggak bisa pulang Iya. ya. Tiba-tiba di bandara dicegat lagi. Oh, dari umur 9 tuh udah road race. Udah road race. Ngeri. Dan kakak Sekolah lu dulu juga nggak? Dulu. Enggak, ya kebetulan papa yang ngajarin Oh, gitu? balap ya. Karena kan papa juga pembalap. Terus juga dulu sirkuitnya di Surabaya itu deket sama rumah. Jadi kayak seminggu itu latihan 4 kali. Karena deket. Oh, soalnya begitu lu keluar rumah tuh langsung situ ya? Ya enggak juga sih. Jadi kalau siang-siang gitu kan. Capek banget. Capek banget. Belum lagi kalau ada balapan malam kan. Aduh, enggak kalau itu. Bokap lu balapan apa? Motocross sih kalau dulu. Oh, dulu Oh, motocross. Kayaknya dulu lebih ini motorcross kayaknya ya? Iya, kalau dulu ya. Zaman 80-an berarti ya? Iya. 80-an. Soalnya dulu bokap gue juga nggak nyampe balap, tapi main motorcross juga gitu. Oh, gua kirain bokap lu balap juga. Kalau nggak kita tuker. Terus kenapa lu pengen dari kecil udah pengen balap? Maksudnya itu emang kepengenan pribadi kah? Atau... Iya, sebenarnya enggak apa awalnya karena dulu papa juga punya tim balap, terus si Tommy balap, akhirnya kan suka diajakin nonton balap, diajakin nonton latihan kayak kok pengen. Terus akhirnya setelah Tommy udah dapet tim, nah baju balap yang lamanya Tommy dikasih ke Gary. Oh. Akhirnya Gary punya baju balap kan, bekasnya si Tommy. Nah itu baru mau nyobain ke sirkuit. Oh gitu. Iya. Tommy beda berapa tahun? Iya. 2 tahun sama Gary. Oh, berarti 11. Dia 11 udah ikut balap. Tapi Tommy udah lebih kecil mulainya. Oh, ini umur Iya. 4 kayaknya. Tapi zaman sekarang kan emang umur 4, Iya, anak-anak umur 4 udah tapi pada... kan itu balap pocket kan. Iya, pocket Kalau ini bike. sekarang kan dulu Gary underbone mulainya, motor-motor bebek. Oh, ngeri juga. Emang zaman dulu udah ada pocket bike ya? Belum ada. Zaman Tommy dulu dia pertama kali apa dong? Itu motor-motor bebek. Oh, langsung underbone juga? Iya, Mana underbone. Gila ya, ngeri juga ya. Bapaknya support banget loh. Itu dulu balapnya belum ke Jurnas berarti kan? Belum, masih ke Jurda. Oh, ke Jurda. Iya. Tapi udah lumayan dong. Lumayan Iya. banget. Dan Terus lagian kan dulu balap dulu itu kayaknya lebih rame deh. Dari peserta, penonton segala macam. Karena karena mungkin ada hiburan lain kan. Iya. Maksudnya kan dulu nggak ada sosial media, jadi orang, Iya. oh ada balap di sini. Iya. Sekarang di Kenjeran atau di mana ya langsung. Kenjeran bukan sih? Iya, Sirkuit Kenjeran dari dulu udah ada. Iya. Oh. Nah itu terus juga kan emang banyak penonton kayak, jadi waktu Gary balap masih kecil sama Tommy kan berdua gitu, kayak banyak yang datang. Oh, banyak fansnya. Ya karena kecil sih. Oh, Karena iya, kecil. iya. Tapi emang zaman dulu pas lu berarti umur 9 lah ya, ambil lah umur 9 10, Tommy 11 12-an Iya. berarti kan. Mirip tuh Tommy soalnya. 11 12. Itu lawannya umur berapa? Ya udah besar-besar sih lawannya. Oh iya? Iya. 40 32. Ya enggak juga. Oke. Ya mungkin 20 ke atas sih. Oh, tapi emang dari dulu pembalap itu dia sebenarnya ada minimum umur nggak sih? Enggak ada. Oh, nggak ada. Enggak ada. Jadi balap Meskipun itu ada sih kelas yang dulu itu namanya kelas MP5 MP6 ya. Yang MP6 itu maksimal 16 tahun, yang MP6 itu 14 tahun. oh maksimal. Iya, maksimal. Oh, Kalau minimalnya nggak ada. Nggak ada. Satu pun boleh. Boleh. Iya kalau bisa. Ya, siapa tahu ya. Ya udah bisa gitu kan. Ya ada juga nomor. Iya. Udah Jadi kuliah Gary itu ikut kan di 2 kelas itu. MP5, MP6. MP6. Iya. Yang paling tinggi tuh MP1. Satu, iya. MP1. Iya. Motoprix. Bedanya apa sih? MP65341. MP1 itu CC-nya sih 125, 110 MP2, tapi itu yang kelas expert. Aha. Nah, yang MP3, MP4, 125, 110 yang pemula. Nah, Oh. MP5, MP6 ini yang umur itu, 16 tahun sama 14 tahun. CC-nya? 125, 110. Oh sama tapi Iya. 125 110. Iya. Berarti secara kelasnya itu paling rendahnya di MP5 MP6 Iya. itu. Oh, baru dari situ lu naik mungkin ke MP3 MP4. Iya. Oh, Gitu. Gue nggak tahu tuh. Gue juga baru tahu. Tapi kalau sekarang MP1 udah 150 ya berarti CC. Iya, 150. MP2-nya Sekarang nggak ada. ada 150 juga, cuman kan langsung ke pemula. Jadi semuanya kelas ini sekarang kalau tahun ini sekarang ini 150. Cuman ya dari expert terus langsung ke novice, terus ke rookie, terus ke beginner. Cuman CC-nya 150 semua. Oh semua sama Iya. sekarang. Cuman yang M1 itu udah diopreknya udah bebas sih. FFA. Ya, terus ntar ya ada regulasinya sih. Terus yang novice juga sama. Nah, yang rookie ini standar, terus yang beginner juga standar. Oh. Karena kan umur kan dari umur. Oh, jadi kalau mungkin kalau ini kayak
WSBK sama 600. Sama 600 udah gitu apa? Super stock Iya, gitu super ya. stock, ya. Oh iya. Terus lu pertama kali balap siapa sih pembalap yang lu lihat gitu? Lu apa ya? Marquez sama salah satu. Belum ada. Marquez sama dia kayaknya sama dong umurnya. Enggak, Marquez lebih Dia tua, bro. iya Marquez tuh 93. 30-an. Oh, 93 dia. Marquez sudah 30-an. Ya, 30 kecil ya? 30 kecil. Ini jokesnya Ini nggak ngerti deh. Internal sih. Ini buat teman-teman yang di rumah yang membutuhkan seorang pasangan. Semua podcast ada. Siapa Ger yang Inspiring. lu inspired sama siapa gitu? Ya dulu Gary juga ya udah nonton MotoGP ya. Cuman kayak belum terlalu lihat banget sih. Ya, baru cuman pembalap di nasional aja sih. Dulu ada. Oh iya? Iya. Justru inspirasinya dari pembalap nasional. Iya. Dulu itu ada dari Surabaya itu Alex Hermawan. Oh. Alex Hermawan. Iya. Oke, itu Iya. jadi ngeliatnya dia. Iya, dia itu wah kenceng sih, kenceng. Pernah ketemu? Pernah. Sampai sekarang dia masih balap sih biasanya kalau di Surabaya. Cuman ex-rider. Oh yang sadar ya, Iya. pembalap-pembalap yang sudah berumur, Iya. udah pensiun, pembalap sama pembalap Ex-rider. juga. Iya. Oh, ada ya? Ada. Itu apa? Event nasional bukan? Iya. Oh iya? Iya, di event nasional ada terus sih kalau motor underbone balapnya. Oh, keren Iya, juga. kayaknya sama Underbone tuh lebih rame ya. Tanpa kita tahu gitu ya, kan Iya. dari sosmed gak terlalu ini, tapi tanpa kita ketahui lebih rame. Lebih rame. Tapi masih nggak sih kalau yang balap-balap daerah-daerah gitu masih ada nggak sih? Masih, apalagi kalau Jawa Timur banyak banget. Banyak? sih, banyak. Makanya pembalap-pembalap tuh banyaknya dari Jawa Timur ya. Iya. Jawa Timur, Jawa Tengah, pokoknya kesana lah. Kalau Iya. Adinata tuh dari mana Adinata? Jawa Timur. Jawa Timur juga. Magetan. Kalau menurut lu orangnya gimana, Ger? Kalau gimana? Orangnya nyebelin nggak? Tutup telinga dulu ya. Tamu kita berikutnya. ada nanti. Tapi siapa dari pembalap Honda yang lu nggak suka? Apakah Ade? Nggak ada. Kalau itu, waduh, Gimana? sangat nurut sih. Oh, nurut. Iya, nurut. Makanya namanya Ade. Sebagai junior, Ada. anjay, sebagai junior. Itu kalau dulu lu suruh nyuruh-nyuruh. Dia beliin rokok. Gitu. Nggak beliin rokok ya. Nggak boleh. Beliin rokok ya. Iya. Nah dulu lu sampai sekarang udah enggak ya? Pembalap Honda udah enggak ya? Enggak, sekarang kan fokus ke racing school-nya Honda aja. Oh, racing school. Berarti lu dulu nyempet jadi pembalap AHRT. ART. Katanya sampai CFV Moto2. Moto2. Tapi pertama Moto3 terus ya, yang tahun kedua Moto2. CFV tapi. Iya. Bedanya apa sih CFV sama Moto2 dan Moto3 biasa? Mungkin teman-teman ada yang Itu belum sih tahu. sebenarnya kayak di juniornya ya. Jadi sebelum naik ke Grand Prix pasti jenjangnya ke CV itu. Jadi di CV kita punya hasil 3 besar, otomatis naik ke bisa naik. Oh gitu. Iya. Jadi dari Satu step sebelum ke Grand Prix. misalnya CFV Moto3 Iya. 3 besar, masuknya ke CFV dulu, CFV Moto2 dulu. Enggak, langsung ke MotoGP, Moto3. Oh gitu. Iya. Oh, gue baru tahu. Itu ceritanya gimana dah bisa sampai gitu? Karena kan itu CV Moto3 Junior GP. Kalau di CV itu, yang Moto3-nya. Junior GP. Nama kelasnya. Oh. Jadi sebelum memang dari Moto3 dia punya prestasi 3 besar, otomatis naik ke Oh, emang Grand Prix. penjenjangannya ke sana. Iya, iya. Berarti Giri dulu nyempet ke Moto3 enggak ya? Di CV Moto3 aja. Terus tapi naiknya ke CV Moto2. CV Moto2, bukan Oh. naik ke Grand Prix. Oh, oke. Itu kenapa tuh, Ger? Ada nggak yang bisa ceritain dari sana? Kenapa akhirnya lu tidak memutuskan, oh gue mau coba deh masuk ke Moto3 atau Moto2? Moto2 Moto2. yang GP-nya? Ya sebenarnya apa? Waktu 2017 kan Gary juara Asia tuh. Iya. Naik CBR 250, terus dari Astra dapat step up ke CV Moto3. Emang waktu berangkat ke sana ya mungkin ya, ya bukan mungkin sih, karena emang Gary juga belum siap. Iya. Karena Gary nggak tahu gimana persaingan di Eropa, terus kayak dari fisik, latihan segala macam itu belum Oh pernah. ya, itu benar-benar drastis beda semua sih ya? Beda semua, Lu ya. pasti kaget sih. Iya. Kagetnya gimana kalau boleh tahu? Ya waktu Gary sampai sana, Maya. waktu sampai sana winter camp, latihan fisik aja udah Udah talent. Dan dibanding yang lain tuh jauh ya? jauh. Berarti fisik kita dengan fisik orang lain itu, orang luar itu beda jauh? Beda jauh, beda jauh. Dari fisik udah beda jauh, terus waktu tes juga, wah
kok beda. Oh, emang sesignifikan itu? Iya. Makanya yang zaman Waktu sekarang apa? Kiri datang ke sana emang iya. Terlalu beda jauh. Cuman kan sekarang kalau dilihat dari penjenjangan udah bagus karena kayak anak-anak kecil udah startnya udah mulai motor yang sport kan, fairing back. Seperti NSF 100 aja udah fairing back, terus dia naik ke CBR 150, CBR 250, NSF. Jadi motor-motor fairing semua udah. Jadi kalau dia bisa manfaatin dengan bagus ya pasti kesananya bisa siap, lebih siap. Lebih siap ya. Orang-orang sana emang nggak makan gorengan ya, Giri? Kan kalau kita kan pagi-pagi ada gorengan sama kopi. Siapa tahu orang sana apa kek makannya salad kan. Iya. Nutrisi dijaga. Roti, telur, susu, jus. Waduh. Nah, itu lu ada kesulitan juga nggak, Ger, dari makanan? Karena lu kan Waktu pertama datang ke sana ya sulit karena cari nasi nggak ada. Di sini sotonya enak-enak semua. iya. Soto ayam nggak ada, Bang. Nggak ada. Adanya mushroom soup. Anjay. Masuk. Kalau penjenjangan karir lu tuh sebenarnya dari mana, Ger? Dari ceritain dari awal nih. Misalkan lu kan start dari umur 9, apakah lu balap road race, habis lu naik ke road race apa, ke Jurnas atau apa, baru ke Honda. Ada nggak step singkatnya aja nih? Ya dulu kan balap ke Jurda, terus kebetulan juga waktu itu disupport sama Honda Blitar. Oh, oke. udah dapet. Nah, iya. Itu yang zaman-zaman lu pakai racing suit macan. Bukan. Oreng. Belum. Oh, Itu belum, masih masih terinspirasi dengan Honda Repsol. Jadi motifnya Repsol. Oh, modelnya Repsol. Iya. Oke. Itu 2009. 2009 udah pakai itu Honda Blitar, terus 2010 ternyata ada Honda Racing School pertama Ya. itu. Nah, kebetulan dari MPM lihat Gary punya prestasi di Kejurda Jawa Timur, akhirnya Gary sama Tommy dikirim ke Racing School itu. Oke. Nah, dari Racing School terus juga ya ada Gary, banyak sih dulu, Gary, Andi Gilang, Tommy, Mario. Itu bukan, semua belum sleting? Mario. Si Andi Gilang. Andi Gilang. Iya. Oh, Itu- lu sleting sama Andi Gilang berarti? Iya. Itu ya punya prestasi juga bagus juga di racing school-nya, terus dapat tim juga di mana? Di Honda, akhirnya balap ke Jurnas. Oh, oke. Itu masih underbone tapi. Masih underbone. Nah, terus di 2011 itu Gary juara nasional underbone. Terus 2012 nasional. Terus 2012 juara nasional, 2013 sama Honda dikirim ke Asia Dream Cup. Oh, yoi, Asia Dream Cup. Asia Dream Cup. Itu pakai Iya. NSF itu ya? Enggak, naik CBR 250 yang sudah. Thailand masih ya. Oh, yang 1 silinder. Iya. Iya. Ini beda sama RRC, beda ya? Iya, dia di RRC cuman kelas supporting ya mungkin. Oke. Ya, mungkin Kelas MotoGP penjangan ada kelas Asia, iya kayak Asia Thailand dulu dia. Jadi Iya kayak Asia Thailand. iya, Oke, cuman oke. masih yang di Asianya. Ah. Itu juga dikirim ke sana, Gary nggak pernah latihan motor sport, nggak pernah sirkuit besar. Jadi waktu dites di mana Malaysia, sempet jatuh, sempet nggak tahu arah masuk ke pedoknya. Oh iya. Karena kalau di sini masuk pedok muter balik kali ya. Asal baik. Jadi Gary mau berhenti tuh nunggu sampai bener-bener finish, terus Gary ikutin tuh belakang orangnya. Mana? Itu berarti sejauh itu ya pengetahuan kita akan balap internasional. Dulu Iya. dulu. Iya. Kurang itu informasinya. Iya. Akhirnya ya udah, tapi setelah latihan dites di situ terus pulang ada program latihan dari Astra. Waktu balap sih langsung bisa keempat. Keren. Emang skill. Skill. Keempat terus CBR 250 tuh. Iya. Terus waktu seri 2 sampai seri 6-nya alhamdulillah podium terus. Akhirnya Gary di tahun itu runner up sih di Asia Dream Cup. Anjay, Nice. keren. Pan Gary juga nggak ngira. Soalnya pertama kali tes aja udah jatuh, masuk pedok nggak tahu. Itu lucu sih. Padahal bener nggak tahu lucu sih. Karena kalau dulu kan kayak nggak ada track walk itu nggak ada. Oh, nggak Kalau ada sekarang ya? ya, Iya, sekarang kan kita sebelum latihan udah ada track walk dulu, jalan segala macam. Kalau dulu nggak, sampai udah diem aja di pedok terus keluar. Tapi gue penasaran nih, kalau kayak gitu-gitu kan semua sponsornya kan biasanya satu racing suit semuanya sama tuh, Iya. helm sama semua. Itu memang dari sananya disponsorin semuanya. Iya, cuman waktu itu helm bawa sendiri-sendiri sih. Oh. Cuman dari racing suit sampai glove sama sepatu desain. Taichi kalau nggak salah waktu itu. Enggak, Alpinstar. Oh, Alpinstar. Alpinstar. Oke. Gue soalnya pernah sempat lihat lu pakai Taichi.
Itu udah tim Astra sih. Astra kan pernah Oh, disupport benar. sama Taiji. Iya benar. Tahun 15 atau 2015, 16, 17 sampai Gary juara Asia. Oh, pakai oke. Taiji. Berarti dari Asia Junior, Asian Dream Cup. Asian Dream Cup, terus lu naik ke All Japan. All Japan. Nah. Itu di Jepang Keren semua juga. tuh. Iya, itu ya cuman seri di Jepang aja, tapi pakai motornya NSF 250 itu. Oh, baru lagi dong. Iya. Lu harus adaptasi lagi maksudnya. Iya, adaptasi. Tapi itu adaptasi di tahun 2013 itu, wah, Sangat sakit susah. semua. Kenapa? Jatuh banget. Kenapa? Iya, karena nggak pernah pakai motor NSF 250, terus sirkuit di Jepang itu naik turun. Oh. Wah, udah menurut Gary, wah sakit semua di jatuh terus. Jadi selama 1 tahun itu dapat poin cuma 1 aja. Serius? Juara, masuk ke 15, cuma 1 kali. Cuma 1 Sisanya kali? jatuh semua. Karena nggak pernah ada latihan ya? Iya, karena di Indonesia juga belum punya motornya itu waktu itu Astra. Oh. Dan katanya motor itu sesusah itu ya. Iya. Bentuknya nggak jelas gitu. Mungkin kayak prototipe kan. Iya, prototipe. Bentuknya Ya tuh. emang motor balap. kan? Iya. Tapi sebeda itu ya sama CBR ya? Beda jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Oke. Terus tahun keduanya baru tuh. Udah tahu. Runner up? Iya, enggak runner up ke-5. Oh, lumayan Ke-5 dong. terus podiumnya 1 kali, ke-3. Podium 1 kali. All Japan berarti, tapi banyak, nggak cuma orang Jepang doang kan? Enggak, Jepang semua sih. Oh iya? Iya. Giri ini orang Jepang loh. Enggak ya? Ini Hao Mirip. Oh, kan beda. Ini Mandarin Bang. Oh, jadi lu cuma satu-satunya orang Indonesia yang ikut itu, All Iya, Japan? iya. Ngapain? Waktu itu. Oh, gitu? Ya karena kan programnya Honda, yaitu Oh. dari Asia Dream Cup dulu ke All Japan, dari All Japan ke CV. Oh, Belum dari ada- All Japan belum langsung ada ke RRC? TV. Udah ada RRC, cuman Hondanya masih yang program itunya ke situ sih. Oh, Jadi sebelum Gary itu ada dulu Hiroki Ono. Yang dari Asia Dream Cup ke All Japan, terus ke CV, terus dia ke Grand Prix. Hiroki Ono? Iya. Gue pernah denger deh, Hiroki Ono. Ini orangnya guys. Kampus. Cari ya. Baru dari situ lu ke CV itu. Enggak, dari Jepang itu ke Asia Road Race. Enggak ke CV. ARRC. RRC. ARC. Underbone Enggak, atau 2,5. 600. Langsung Oh, 600. langsung 600. Anjing, ini loncatnya ini banget. Iya. Iya. Iya, dari NSF itu langsung ke 600. Nah itu juga Gary juga bingung sih. Kenapa Pasti di dong. loncat-loncatin? Tapi di 600 lu sempet oke juga. 2016 ya, juara nasional. Keren lu Mong. Juara nasional, terus yang kan ikut ARRC juga. Nah itu ARRC-nya waktu di Sentul double winner. Lu kan biawak. Kamu dulu ada 600 ini ya? Balap nasional 600 ada ya? Ada, dulu di Sentul aja kan, IRS. Nama eventnya IRS, ya. Yes, iya, tahu. Oh, sama ikut ARRC. Sama RRC ya. ARRC 600 juga. Iya. Itu sama kayak waktu ikut Asia Dream Cup. Waktu tes di Malaysia di Johor, Gary itu paling belakang udah. Iya, lu kaget pasti ya dari 2,5. Iya karena dari 2,5 terus naik ke 600 kan, udah paling belakang. Sampai frustasi, gimana time-nya nggak naik-naik. Tapi habis dari tes itu terus ada jeda 1 minggu, itu balap nasional IRS. Oh, RS. Iya. Dari situ akhirnya. Nah di IRS itu juara 1 sih. Gimana Tapi, sih? ya gimana? Kan ya? motornya sama. Mungkin Iya, cuman Latihan. karena waktu itu tim Kawasaki si Yudhistira ya. Hah? Yudhistira sama AM Fadli Hah? waktu itu nggak ikut pulang dia. Dia stay di Malaysia. Oh. Karena jedanya kan cuma 1 minggu. Oh, Nah, yang Honda ini pulang. Oh, kalau mereka ikut Ya Lu- nggak tahu sih. Nah, kemudian dia nggak ikut, terus Gary ke 1 tuh, race 1, race 2. Terus minggu depannya balik ke Malaysia. Race yang RRC. Itu Gary Kititi keempat. Langsung. kok bisa ya? Iya, makanya. Apa ada pembiasaan langsung disentul gitu? Ya Atau mungkin lu nggak tahu karena juga udah- ya, karena kan kalau pembalap udah naik ke podium, Oh, mentalnya terus Oh. kepercayaannya udah naik gitu. Meskipun itu nggak ada lawannya sebenarnya. Iya, iya. Karena Cuman mungkin kan yang- naik podium. Iya, mungkin karena yang IRS ikutnya semuanya ini kali ya, tim privateer Iya, gitu iya. atau tim happy Iya, gitu iya. kan.
Tapi nggak maksud jangan beda seminggu. Iya. Berarti kan lu naik CBR 600 di IRS pun juga baru dong, Iya. berarti kan. Heeh. Kenapa bisa? Maksudnya di Malaysia belum kepegang, kenapa Iya. di Indonesia bisa kepegang langsung gitu? Ya Maksudnya? itu sebenarnya dari tim juga sih, karena kan tim dari mekanik juga ada mekanik Jepangnya, itu ngebantu ngasih masukan banyak banget. Oke. Terus ya Gary nyoba-nyobain, akhirnya kedapet settingannya sama feelingnya di atas motor. Tapi motor yang dipakai berarti beda kan namanya di Beda, sana beda, iya. Beda motor maksudnya? Beda motor. Oh. Kan settingannya lu bawa? Iya. Pakai karbu misalnya. Kalau setting pilotnya, mau dikurangin. Sambil ngomong gitu. Kendala bahasa nggak sih kan kayak gitu-gitu kan? Ya dulu waktu pertama emang iya. Karena ya Gary juga nggak bisa bahasa Inggris dulu. Dulu. Terus Berarti lu karena- belajarnya learning by doing aja? Iya, karena udah sering keluar, jadi ngerti sedikit, ngerti. Berarti sekarang kalau kita ngomong podcast bahasa Inggris boleh nih? Little. Little oke lah. No what lah. Nah, waduh. Nah terus berarti ARRC berapa tahun Ger? Lumayan lama ya? Ya enggak, 2016 itu ARRC 600. Habis itu seri terakhir itu Gary patah di waktu yang habis di Sentul double winner, terus seri selanjutnya di India. Nah itu Gary patah di sini. Aduh, mas. Patah di sini, terus udah sampai seri terakhir nggak ikut. Nggak ikut. Di sini bro, patah gimana coba? Iya. Buat ngegas, buat ngerem. Tapi ini sebenarnya nggak ada masalah, cuman dari Hondanya yang nggak tidak ngizinin. mau. Karena waktu di India patah, Gary pulang ke Indonesia, ke Surabaya. Kontrol di sini udah waktu di ronsen dilihat patah. Cuman poin di IRS, Gary ke 1. Tapi Gary nggak bilang ke Honda kalau ini patah. Cuman uratnya aja. Yuk, Haji Naim juga bisa, cuma diurut. Terus Gary balap, tetap balap. Tapi gitu? Iya, dengan kondisi belum dioperasi. Gila. Gary balap. Gila-gila juga kan. Tangannya udah bengkak segini. Nggak pakai glove masalah waktu balap. Oke. Nggak ada yang muat loh. Tapi glove yang itu Iya, yang buat masak. datang ke RC kan, cari size yang XL yang besar. Belum ada. Oh, belum ada. Itu tahun berapa? Udah. 2016. Udah. Belum ada di Jakarta tapi. Aduh. Belum masih di Bandung. Jadi cari glove yang besar, masuk, nah udah Balap? Iya, podium ke 2. Ngeri. Yudhistira, Gary, I'm Fadli. Gila, yang pandainya masih dilelew dengan kondisi tangan patah. Habis gitu Plastik. sama Pak Anggono setelah balap katanya, ayo coba bawa ke rumah sakit katanya. Cek. Pak Anggono yang antar ke rumah sakit. Patah. Dia ketawa. Tapi itu masih belum disuruh operasi. Karena itu emang benar-benar mepet banget dari ARRC India, IRS, terus minggu depannya Asia Talent di Jepang. Balap tuh. Asia Talent balap. Balap juga. Karena poin Gary waktu itu bagus semua di Asia Talent itu kedua. Bentar, berarti lu dalam 1 tahun balap berapa kejuaraan ya? ARRC, nasional itu IRS sama Asia Talent waktu itu. Emang diperbolehkan kan? Iya, diperbolehkan. Selama penting nggak jadwalnya bentrok. nggak nabrak Iya. kan? Iya. Iya maksudnya kayak India. Terus kan juga itu juga Indonesia. ya Asia Talent Jepang. motor NSF 250, terus balapnya nasional sama RRC-nya 600. Itu Ya nggak beda harus jauh. cepat adaptasi sih sebenarnya. Nah waktu Asia Talent juga gitu sama Alberto Puig waktu itu nggak dibolehin main karena patah kan. Cuman Gary bilang waktu itu masih Mas Fadli yang nganterin. Gary bilang ke Mas Fadli, Mas kita pokoknya harus nge-push ini Mas. Kalau bilang aja latihan, kalau misalnya nggak bagus ya udah nggak ikut. Ternyata waktu latihan FP1 Gary kedua. Jadi Dibolehin ikut, tapi waktu balap emang nggak kuat. Jadi iya? waktu 15 lap apa 16 lap gitu, nggak kuat sih. Tapi masih bisa ikut di rombongan, cuman nggak bisa ke depan karena nggak kuat. Iya. Oh, nggak pakai painkiller? Nggak, waktu itu cuman bawa counterpan aja. Biar panas. Indo, kalau nggak salah sama minum teh anget ya. Enggak, gue rasa ya kalau dulu nih tisu magic itu udah ada. Iya, gini. Yakin gua kalau udah ada tuh tisu magic diginiin sama dia biar nggak berasa. Nah pulang dari Jepang itu baru operasi. Baru operasi, Iya. habis itu udah nggak boleh. Iya, habis itu ya Honda bilang udah jangan katanya.
Jangan tuh nge-save lu buat tahun depannya lagi Iya, berarti. nge-save buat tahun depan. Oh. Ternyata di tahun depan muncul motor CBR 250 itu. RR. R. Pertama kali kan. Nah, targetnya Astra Honda harus juara di Oke. 250. Akhirnya Gary dari 600 diturunin lagi ke Perjalanan hidupnya. Iya. Naik, turun. grafik ini nih grafik. Betul. Tapi pada saat itu nggak ada lawan kan CBR 250 RR? Iya. Nggak ada kan? Enggak. Easy win dong. Easy win dong. Iya. Makanya dia bisa juara Asia. Jawabnya gitu. Iya. Aduh. Makanya waktu itu tahun pertama itu juara Asia. Iya, juara Asia. Habis itu Gary dikirim ke CV. Oh, nice. Oke. Baru Iya. CV Moto3, habis itu CV Moto2, Moto2. habis itu COVID. oh COVID itu 2020 ya? 20. Itu sebenarnya emang zaman COVID semuanya udah banyak mematikan karir semua orang ya? Iya. Nggak cuma pebisnis lah, maksudnya pebalapnya Iya, juga iya. kayak anjing mau ngapain Iya. gua? 2 tahun kan ya? Nggak ada. Tapi masih ada pemasukan saat itu? Alhamdulillah masih. Gaji Oh, masih gaji ada. Honda masih Iya, terus. iya. Jadi waktu itu juga dari Astra Honda kan di CV terus ke 2020 itu Gary sama Honda Asia Dream. Honda Asia Dream Racing yang Jepang itu. Oh, oke. Untuk balap 1000. Tapi Oke. ternyata Oh kan iya, SB COVID. 1000. Iya, ternyata Iya, COVID. benar-benar. Oh, kira nggak jadi 2 Nggak tahun jadi. akhirnya kosong tuh. Kosong. Nggak balap sama sekali. Nggak balap. Jadi waktu itu ngapain dia 2 tahun dia? Latihan aja. Pulang, tiap hari lagi sore. Scott jam. Pakai masker. Iya lagi. Tapi gue mau nanya Ger, ini satu pertanyaan yang dari dulu membuat gue menggelitik gue adalah sebenarnya kalau balap di Indonesia sebagai seorang pembalap di Indonesia Iya. ya menghasilkan nggak sih? Ya, menghasilkan sih, menghasilkan sebenarnya. Maksudnya lebih menghasilkan itu lebih dibandingkan misalkan lu bekerja dengan gaji UMR gitu. Kalau tapi dilihat sekarang sih sebenarnya tergantung ya. Kalau timnya. Iya, enggak. Eventnya juga. Kalau kita misalnya emang mau cari ke event yang penjenjangan dari kayak ke Asia ke Eropa, ya mungkin masih standar lah. Oh, oke. Tapi kalau kita fokus untuk balap ke underbone, nah itu bisa lebih besar. sebenarnya duitnya bisa lebih gede. Iya. Oh, karena tergantung tim mau hire lu berapa Iya, kayak gitu ya. Udah iya. mainnya udah kayak gitu Iya. ya. Gantung sampingannya CP-nya. Oh, saya nggak tahu tuh kalau itu emang iya ya. Ada juga sebagai dia. selebgram. Oh, model. iya. Endorsean gitu kan bisa lu. Sapu terus. Udah kalau kan sih sapu sendiri. Nah, terus sekarang terakhir Gary ARRC. Ya, ARRC. 2023. 2003 masih ARRC 600. 600. 600. 22 1000. Oh, yang Pertama ASB, setelah oh COVID, ya, setelah ASB COVID 2022 1000, 2023-nya 600. Nggak tahu juga. Karena ya waktu itu Gary emang di 1000-nya nggak perform, terus Andi Gilangnya juara Asia 600 kan. Nah akhirnya Di switch switch. sama Oh, Andi Gilang. oke, Andi Gilang yang ke 1000, oke. Gary ke 600. Dengar-dengar dulu pas zaman lu main di Eropa itu lu pernah bertemu dengan pembalap-pembalap yang sekarang lagi rame. Iya. Siapa? Yang pernah lu Pedro Acosta. serius? Lu pernah Iya. sama Pedro? Seumur kalau nggak salah. Satu kelas waktu Gary CV Moto3 sama dia. Oh, berarti lu cukup enggak juga ya? Enggak juga. Kendala bahasa dong. Dia bisa bahasa Jawa kan? Bro. Bro, Bro. Reneo. Mau foto Ger. ayo mangan rawon. Lawan Devil. Ramon Devil. Anjir. Tapi kalau lu ketemu Pedro kira-kira dia masih inget kayak? Hah? Udah masih inget ya kira-kira? Gary yang nggak inget Pedro ya? Keren. Dia udah kayak jawaban dia tuh Marquez. Iya. Keren. Kapan terakhir lu ketemu Pedro? Nggak pernah. Ya waktu CV itu aja sih. Nah, Dia tanpa waktu CV sepengetahuan itu lu, juga Ger. karena waktu CV Moto3 dia banyak cedera sih. Pedro Acosta itu. Oh, tapi lu udah lama kan nggak ketemu dia? Iya. berarti? Nah, Nah, tanpa sepengetahuan lu. Kita datangin Bang Jajang. Pedro ya. Pedro Acosta. Masih follow-followan sama Pedro? Iya, full. Oh, masih. Oh, dia lu di follow back? Oh enggak. Itu namanya bukan follow-followan, lu nge-follow doang. Nge-follow doang. Iya. Gary mantau Oh, aja. mantap. Kalau yang boleh tahu yang biasa follow-follow siapa Ger? Hah? Yang biasa lu follow terus ngobrol gitu?
teman-teman balap. Ya cuman Asia aja sih. Oh, Asia. Oh iya. Somkiat. Somkiat. Oh, Somkiat follow-followan. Iya, Okura. Ya yang MotoGP aja ya. Oh iya. Adinanta. Kali nanti kan Adinanta iya, bener. Grand Prix. Iya. Oh, amin. Seperti Mario Aji kan. Iya, benar. Iya. Kita harus foto dulu sama Adinanta nih. Sebelum Sebelum ke Grand Prix kan. Nah. Iya, susah kita ntar fotonya ya. Bisa nanti susah dia ketemu. Bahaya. Nah, terus sekarang apa? Sekarang akhirnya lebih fokus ke ngelatih di sekolah balap aja. Ya waktu 2023 yang balap 600 di Jepang waktu itu. Gary Kelamaan ya di Jepang ya kalau nggak salah ya. iya. Ini orang nggak pulang. Iya, dia orang kenapa nggak pulang-pulang nih? Lama banget. Aduh. Berapa sebulan? Sebulan. Sebulan ya di Iya. Jepang ya? Iya. Udah kemana aja kira di Jepang? Ya, waktu itu hampir tiap hari sih kenalan sama suster ya. Tapi itu pengalaman nirmis lu hampir ya. Iya. Itu ngeri sih. Itu apa ya? Lu kepelanting. Iya. Kan waktu itu balapan hujan, terus high set jatuhnya kalau nggak tahu ya. Dia nggak ingat. Nggak ingat Oh, juga. nggak ingat Cuman juga. kata orang-orang jatuhnya itu biasa aja, kelempar. Nah, Yang nggak biasanya. yang nggak biasanya motornya datang. Nah, terus katanya bagian kayak swing arm mungkin ya. Aduh, keras Itu banget. datang ke kepala. Aduh. Langsung nggak tahu, patah. Rahang, ya, tengah rahang patah. sama kiri. Patah, terus hidung, mata, telinga, sama ada di tengah sini retak. Tapi untungnya ya Indonesia banget. Untungnya. Bumi harus berputar. Enggak, maksudnya nggak sampai dibelah gitu kepala Gary. Karena kan di sini kan ada yang retak. Iya. Nah ternyata dokternya itu bilang coba kita 1 minggu dikasih obat, terus dilihat perkembangannya yang retak ini. Kalau emang yang retaknya bisa membaik, nggak perlu dioperasi. Oh. Tapi yang perlu dioperasi tetap rahang ini rahang. karena rahangnya patah. Gigi lu ada yang patah nggak? Kayaknya ya, tapi nggak tahu dirapi sama dokternya. Sekalian. Ini kurang bagus sih, kita khawatir. Iya. Digeser sini Terus kayaknya, wah, bagus. kayaknya kurang tirus nih. Jadi nggak perlu ke Thailand guys, nggak perlu ke Korea, nggak perlu. Jepang juga bisa. Iya. Balap aja di Jepang. Iya, tapi Lihat, harus kena beda kan? siram dulu. Harus banget. Amit. Ya bisa ya Allah. Tapi itu paling parah ya? Iya, Parah terus banget. juga ya recovery di sana 1 bulan, terus dokternya bilang 1 tahun buat penyembuhan. Oh. Wah, itu 1 lu tahun. merasa lu pupus dong karir lu merasa. Wah. Iya. Dan itu orang Honda dengar. Iya. Makanya. Akhirnya terus orang Honda mungkin juga takut kan karena juga takut kenapa-napa karena kepala kan Iya. bahaya banget. Terus akhirnya udah bilang udah kayaknya fokus ke ini aja dulu sama Penyembuhan. penyembuhan. Tapi Gary enggak, Gary tetap pengen. Iya. Namanya Namanya anak muda nggak bisa lah. Dia ngatur gitu lah. Itu dokter bilang 1 tahun, tapi Gary itu dari Juli ke Agustus ya, ke Desember Gary coba langsung balap underbone. menang. Enggak. cuman Gary cuman pengen tahu ini ntar bakalan ada Kayak gimana ya gitu. gimana. Oh, Aman aja. Aman aja. Karena kan dari dokter juga waktu ngasih sebelum pulang tuh bilang kayak lari nggak boleh, sepeda nggak boleh, takut tiba-tiba ngeblank kan, karena nggak boleh kena benturan gitu. Oh, oke. Jadi Gary tetap, tapi waktu pulang tetap Gary coba jalan kaki dulu, terus jalan kaki 1 jam gitu nggak apa-apa aman, terus coba lari pelan, terus lari kencang, sampai Gary ikut lomba lari. Oh iya. Karena Gary pengen balap kan. Penasaran deh. Ah iya iya. Di iya. RRC Iya. sebelum serinya habis, Gary pengen balap, terus Gary ikut lomba lari, terus kasih tuh hasilnya ke Honda. Nah. Ini ikut lomba lari, bisa. Tapi tetap nggak boleh dibolehin. Iya. Lebih bahaya sih. Nggak bisa menanggung resiko itu kayaknya. Tapi lu abis itu banyak balap di luar ya sebenarnya ya? Malaysia. Tahun kemarin ya Malaysia. Enggak, maksudnya di luar Honda, di luar Oh, iya. ART, Iya. tetap balap akhirnya. Iya, ya karena ART cuman ke racing school aja. Jadi kalau balapnya terserah katanya. Oh gitu. Iya, jadi akhirnya Gary ngambil tim-tim yang mau pakai Gary. Oh. Balap di Mandalika, terus Malaysia, Malaysia tuh tim Indo. tim Indo. Oh. NWN bukan sih? Iya, NWN. NWN. Aleng.
Iya. Nah kebetulan Asimoto Garage tuh kita lagi mau ngebangun satu tim Nah, bola. Iya. Mungkin lu tertarik nggak? Gitu. kemarin Gary lihat beritanya sih, RC Moto Iya, Garage memang. ikut mensupport. Ikut mensupport. Iya. Ikut aja. Iya. Ya, kali nanti kan Gary juga RC Moto Garage mensupport Gary Salim. Iya, Oh, iya. harus ada ikutnya. Ikut Ikut mensupport. mensupport. Besok gue bisa bikin kita ikut mensupport tim Honda Castrol. Iya. Rumah. Bukan hari ini semangat. Kita ikut mensupport ya. Gitu Jadi sekarang lu berarti kalau di Honda di HRT Iya. itu kan emang udah nggak balap sama sekali. Iya. Akan nggak suatu hari dipanggil belum tahu kalau itu. Belum tahu. Tapi masih ada kemungkinan berarti. Iya. Ya, nggak tahu ya. Kalau ada buat ganti atau apa nggak tahu. Iya. Cuman sekarang ya Gary lebih fokus ke yang racing school sama yang buat balap Thailand Talent Cup sama Asia Talent Cup. Oke. Latihan. Ngebantu. Oh ngebantu. Iya. Oke. Terus kemarin gue sempat ngeliat dia balapnya tiba-tiba supermoto. Ya. Oh Kenapa? iya. Kalau supermoto emang jadi sebelum dari Gary balap di Eropa kan banyak latihan supermoto di sana. Oh. Terus setelah pulang dari Eropa itu ada balap supermoto emang di mana? Di Indonesia. Akhirnya ya udah karena cuman buat latihan nambah jam terbang juga Gary balap supermoto. Terus tahun kemarin kan emang udah nggak sama Astra jadi Gary bisa balap supermoto juga. Akhirnya udah balap ke supermoto. Oh, itu yang lu fight-fighter sama Tommy ya? Iya, Buat apa? nambah jam terbang. Oh, mau ya jam Iya. terbang. Oh. Karena kan balap dari kayak balap Grand Prix semua latihannya juga. Ada ya Pak. Selalu Iya. pas. Kenapa ya? Kenapa? Nah, nanti apa bisa yang bikin? ditanyakan ke Ade. Oke. Oh iya. Tolong disiapin ya. Iya. Disiapin ya. Karena kemarin juga waktu sempat latihan ke sama Dinanta, terus Gary bilang, "Udah coba aja motornya." Kayak tertarik dia. Oh, gitu? Iya, mungkin nanti bisa dibahas sama Dinanta. Boleh. Dia udah malas jawab. Aus. Udah aus. Banyak banget tuh. Pertanyaan terakhir lah. 5 pertanyaan terakhir lah. Wih. Tapi 5-nya 5A, 5B, 5C. Sebutkan dan jelaskan. Nah. Dan kasih contoh. Gue pengen nanya sih, lu kan sebagai coach sekarang lah ya. Gimana talenta pembalap-pembalap muda? Ya seenggaknya dari Honda deh gitu Iya. yang lu ini. Talenta sekarang tuh seperti apa sih, Gan? Ya, kalau dilihat sih sekarang dari Mario ya sebenarnya. Waktu itu Gary 2019. Itu di CV-nya sama Mario. Oke. Jadi- sorry, kepotong. Dia tuh di bawah lu atau seumur? Di bawah. Jauh. Iya. Dia seumurnya sama Ade Mario. Oh, dia Berapa sih? Lu umur berapa sih sekarang? Gary 27 masih. 27. Kalau Mario sama Ade umur berapa? Wah, nggak tahu umur berapa ya. Dek, umur berapa, Dek? Oh, 20, waduh. 20. 20, masih 20. Karena kayak 20 kecil ya? 20 pas ya, bukan 20 kecil. 20 pas. 20 pas. Oh, oke. Oh, Mario tuh sempat masuk di CFV bareng lu. Iya, jadi Gary waktu itu Gary Moto2-nya, Mario Moto3-nya. Oh, berarti waktu itu dia masih umur 14 gitu kali ya? Iya. Oh, dang. Nah, cuman dia sebelum berangkat ke sana ya mungkin karena dari kayak Andi Gilang, Mas Dimas, Gary juga ngasih kan masukan ke Mario kan. Dan dia waktu berangkat ke sana udah kayak siap sih sebenarnya dari fisik segala macam dan skillnya juga. Orang waktu dia fisik aja juga nggak kedodoran jauh ya. Oh, oke. Lu udah ngajarin dia, ini spaghetti. Ini roti. Iya, nah terus Mario juga lebih tertib ke makanan gitu-gitu sih. Oh. Dia lebih dijaga semuanya. Dia nggak makan gorengan gitu. Soto enggak? Soto enggak? KFC? Enggak. Iya. KFC dadanya. Nah mungkin karena juga ya yang dari bawah-bawah ini udah mulainya latihannya juga motornya sport segala macam, nah makanya iya. perkembangannya lebih bagus sih. Lebih bagus. Iya. Harusnya ke depannya untuk penerus-penerus Mario pun bahkan harusnya lebih baik lagi. Iya, ya tinggal lihat lebih disiplin apa enggak. Oke. Itu sih susah sih disiplin. Gua nggak kebayang sih hidup gua dedicated buat misalkan dunia balap, gua harus nggak boleh makan. Kayak Ronaldo deh, Cristiano Iya. Ronaldo. Setiap hari dietnya kan brutal tuh. Sampai umur Iya. 39 masih oke. Dulu aja Gary balap di sana, Minggu pulang sampai ke base camp malam, Senin udah ini lagi training fisik sama latihan motor. Buset, kapan gak sih istirahat ini? Oh, kapan pacaran lagi? Nah, itu dia. Sekarang.
Tapi ada nggak, maksud gue pembalap-pembalap ini ya yang lagi rame di kancah internasional kan mereka benar-benar full day. Ini Iya. pertanyaan random aja sih. Sempet nggak sih punya pacar? Wah, kayaknya semua udah punya. Oh iya. Oh sempet Iya. ya. Lu pernah punya pacar orang luar kan? Ya? Hmm? Nah, harapannya Ger, terakhir. Harapan seorang Gary Salim terhadap dunia balap terutama Indonesia seperti apa? Ya harapan Gary sih dari pembalap yang muda ini sekarang lebih disiplin aja. Oke. Dengerin Dengerin tuh, woi, dengerin. Latihan. Foto. Karena Jalan-jalan aja. ya emang kalau udah ke level yang lebih tinggi lebih berat sih. Lebih berat. Iya. Oke. Jadi lu nggak mungkin ngeliat Mark Marquez makan sembarangan ya? Makan gorengan kan dia berapa kali? Makan bakso, Iya, makan bakso langsung sakit perut. jangan makan bakso langsung sakit perut nanti. Jangan. Ini kuman semua. Oke lah. Ada lagi pertanyaan dari lu? Ada sebenarnya banyak sih. Banyak Cuman ya? kan nanti kita Off bikin cam aja. Iya. Mungkin lebih Iya. Coba buka ya. lebih banyak yang bisa ditanyakan secara off cam. Oke lah, kalau gitu Terima kasih. Oke. apa? Tutup lah. Oh iya, terima kasih sudah menonton arti video sesi bicara. Terima kasih banyak Sesi buat Gary bicara. Salim. Terima kasih Mas Siap. Giri. Sudah Sukses selalu. Sudah datang ke Surabaya. Oh iya. Kan lu My dari Surabaya. hometown. Habis ini kita akan diberikan apa nih sama Gary ini ya? Apa? Ngabuburit, Kita akan bebek diajak sinjai, ngabuburit. soto, rawon. Udah boleh sekarang ya? Belum. Enggak, maksud gua lu udah boleh makan itu. Boleh. Kalau ini? Hah? Boleh. 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 Enggak ada dietnya. Gak ada dietnya dia. Sekali lagi, terima Kalau kasih gitu, banyak. terima kasih Sampai banyak. berjumpa lagi di episode berikutnya. Sudah tahu kan episode berikutnya kita ngobrol sama siapa? Iya. Joni Tata Pradita. Bye. Alexander. Antara Serangga. Gary Salim. Ciao. Ciao.